jadi baru. Kau bersihkanku, sucikanku, kuduskanku. Semakin indah ku jadi baru. Ku tanggalkan pakaian lamaku. Ku tanggalkan manusia lamaku. Ku bukan lagi yang dulu, karena ku telah ditebus, karena ku telah diampuni oleh-Mu Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali Jiwaku merindukanmu.
kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang Shalom jemaat Tuhan. Saya yakin masih bisa lebih semangat daripada ini. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangan yang penuh dengan sukacita pada sore hari ini. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman GBI. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Berkat anugerah Tuhan selalu mendahului setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami dari rumah kami perjalanan hingga boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Tuhan, kami mau datang menghampiri hadirat-Mu pada sore hari ini. Jalannya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berdaulat atas ibadah ini. Biarlah pujian kami, biarlah mazmur yang keluar dari dalam mulut kami Tuhan. Hanya untuk meninggikan nama-Mu saja. Ini doa kami, sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi Bapa, melainkan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita bersyukur buat seminggu lamanya Tuhan telah menyertai kehidupan kita. Kita bersyukur nafas kehidupan yang masih kita hirup sampai detik ini Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Biarlah pada sore hari ini jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, saya yakin dan saya percaya kita tidak akan sama lagi ketika kita pulang nantinya. Mari jemaat Tuhan, kita tenangkan hati kita. Kita mau menyembah, kita mau sujud menghampiri hadirat Tuhan. Sama-sama kita perkatakan pujian ini dari awal. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Katakan kerinduanmu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamah kehidupanku Tuhan. Celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan perkatakan, penuhi setiap kami Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu selalu Tuhan dalam kehidupan kami ini. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu.
sembah syukur kami untuk-Mu Tuhan. Satu hal yang menjadi kerinduan kami ketika Tuhan memenuhi setiap hati kami yang hadir di tempat ini. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah namamu Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Lebih lagi kita akan perkatakan pujian ini, katakan sembahmu. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan sembahmu, sembahmu lebih lagi Tuhan, kami akan bersorak, kami akan bersuka cita meninggikan nama-Mu pada sore hari ini. Yang siap memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Boleh salam kanan kirinya katakan selamat Natal. Minimal 5 orang. Katakan berdepan belakangnya selamat Natal. Selamat Natal. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Kita punya Tuhan yang rela datang untuk setiap kita yang berdosa menyelamatkan kita, amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Dialah hidup untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagikan. Katakan Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia
jemaat Tuhan. Sungguh luar biasa pujian penyembahan yang telah kita berikan untuk Tuhan kita. Mari kita tenangkan hati kita, tiba saatnya kita akan ditaburi oleh firman kebenaran Tuhan. Biarlah setiap hati yang hadir di tempat ini menjadi tanah yang subur. Dan ketika firman Tuhan ditaburi di tengah-tengah kita, maka kita akan berbuah. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Bahwa dalam kehidupan kita mungkin akan banyak hal, mungkin akan banyak gunung lembah yang akan kita jalani ke depan. Dan bahkan hal-hal yang mungkin kita doakan tidak Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Namun yang menjadi iman yang teguh atas kehidupan kita, ketika hal yang kita inginkan, ketika hal yang terus-terus kita doakan tidak dijadikan Tuhan, kita tetap percaya bahwa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, itu yang pasti yang terbaik untuk kehidupan kita. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya hal-hal yang kita hadapi, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku.
Hai kami Tuhan, tutup mata bukan tetap ngasihi-Mu, biar Kau dapati hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati kami Tuhan, biar Kau dapati hamba-Mu yang sekali lagi. Biar Kau dapati hamba-Mu yang setia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami yakin Kau bertata di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami mau buka pendengaran kami untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Sehingga Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dimuliakan yang di tempat ini Tuhan. Kami serahkan tutup bungkus kami Tuhan, karena kami tahu ada banyak kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengambil firman itu, yang membuat kami kehilangan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu sore hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Di minggu pertama di bulan Desember ini, saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Di luar sana cuaca sedang tidak menentu, mengingat belakangan ini saya yakin kita semua banyak sekali yang jatuh sakit, termasuk saya ya. 2 minggu lalu saya diare, minggu ini saya flu, mungkin masih terdengar dari suara saya. Oleh karena itu saya himbau jemaat untuk menjaga asupan makanan, makan buah-buahan, perhatikan aktivitas kita. Kalau kita nggak ada aktivitas di luar, kurangi. Ya, karena banyak sekali kecelakaan terjadi karena hujan lebat, kemudian ada genangan air dan lain sebagainya. Tapi saya berdoa kita semua di tempat ini diberikan hikmat sama Tuhan untuk terus menjaga kesehatan kita. Amin. Baik, yang berikutnya saya mengingatkan kepada kita semua, sebelum nanti diingatkan di pengumuman, tanggal 6 Natalan kita di Ballroom Hotel Unhas. Ya, jadi kita akan dilayani oleh Fandi Santoso, vokalis Krispati sebagai worship leader, dan juga kemudian ada Bapak Pendeta Dr. Esra Alfred Soru yang sering kita lihat di YouTube. Ya, nanti akan melayani kita firman Tuhan di sana. Saya yakin kita percaya kita semua bisa hadir dan menikmati berkat Tuhan di sana. Amin. Yang mau katakan amin. Baik, di bulan ini GBI memberikan tema bulanan iman, sukacita dan kesetiaan Allah. Jadi sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang ketiga hal ini. Nah, untuk minggu ini kita akan bicara tentang iman, pengharapan dan kasih. Kita buka bersama 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-13. Kita buka bersama 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri, saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak saudara sekalian ayat yang genap, lalu kemudian ayat 13 kita akan baca bersama-sama. Yang mengerti katakan yes. Baik, ayat yang pertama 1 Korintus 13, ayat yang pertama dengan perikop yang diberikan oleh LAI adalah kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 4. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 8. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 12. Bersama-sama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Paulus, perhatikan baik-baik, Paulus sedang membandingkan ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, iman dan pengharapan dan kasih buat kita orang percaya itu adalah hal yang esensial. Artinya begini, hal itu merupakan penanda atau sebuah ciri khas dari iman Kristen. Makanya setiap kali iman Kristen ada, maka ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih adalah sebuah penanda atau pemberi identitas yang melekat dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi kalau kita tidak punya salah satu dari ketiga ini, kita patut dipertanyakan apakah kita betul-betul percaya akan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, kalau itu penanda, berarti Tuhan menganggap ciri khas atau penanda itu penting untuk kita belajar. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu malam hari ini kita akan belajar. Berdasarkan ayat atau perikop yang kita baca di dalam 1 Korintus 13 ini, kita akan belajar bersama-sama. Apa iman itu, lalu kemudian apa pengharapan itu, dan yang nanti terakhir, bagaimana peranan kasih di antara kesemuanya itu. Yang pertama kita akan membahas bersama-sama apa itu iman. Nah, kalau kita membaca di 1 Korintus 13 ayat 2 dikatakan begini, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki, perhatikan, iman yang sempurna. Nah, sebelum saya menjelaskan di sini, kita perlu mengerti setiap kali kita membaca Alkitab, lalu kita menemukan kata iman di sana, ada dua pengertiannya yang sepanjang saya pelajari. Kalau kita membaca Alkitab dan kita menemukan kata iman, kita perlu ada dua di sana. Yang pertama adalah ada dua macam iman. Yang pertama adalah iman yang dikaruniakan oleh Allah mendahului lahir baru kita. Apa itu? Itulah yang disebut dengan iman keselamatan. Jadi kita beriman kepada Tuhan Yesus, itu disebut dengan iman keselamatan. Iman yang kedua yaitu iman sebagai akibat karena kita sudah lahir baru. Nah, ini yang disebut dengan karunia iman. Karunia iman ini diberikan oleh Roh Kudus, namanya juga karunia. Ya. Nah, contohnya, saya kasih contoh. Misalkan kita bicara tentang iman keselamatan, kalau kita membaca dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, itu berbicara tentang iman keselamatan. Iman kepada Tuhan Yesus. Berarti iman kita mengakui Yesus sebagai juru selamat. Sama seperti kalau kita buka Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh iman. Itu bicara tentang iman percaya. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ini tidak berbicara tentang iman yang ini. Dia berbicara tentang karunia iman. Contoh karunia iman di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Ayat ke-9 kita lompat, lihat yang saya kasih ke warna kuning. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Iman yang ini, yang karunia roh diberikan setelah kita lahir baru. Nah, perhatikan begini. Iman yang ini nih, iman yang karunia iman diberikan untuk membangun kepentingan bersama. Kalau iman keselamatan itu untuk keselamatan pribadi, yang mengerti katakan amin. Nah, kita harus mengerti ini dulu supaya nanti kita mengerti arahnya kemana. Ya. Makanya konteks iman saat kita membaca Alkitab kita harus tahu.
Tetapi kedua iman ini, perhatikan kedua iman ini mempunyai kesamaan. Kedua iman ini lahir dari hubungan atau timbul dari pendengaran akan firman. Kalau kita membaca Roma 10 ayat 17, ada yang bertanya mungkin. Kalau kita ketemu dengan iman timbul dari pendengaran, itu iman yang mana? Kedua iman ini timbul dari pendengaran akan firman. Nah, kenapa saya bisa katakan begitu? Ya, waktu saya merenungkan ini, saya sempat bertanya kepada Ibu Rita Wahyu, bagaimana dengan karunia iman dan bagaimana dengan iman siang ini gitu. Dia bilang begini, iman sebelum dan sesudah lahir itu lahirnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman, yang iman keselamatan dan iman karunia iman, itu lahir dari pendengaran akan firman. Karena begini, buat orang yang belum percaya, begitu dia dengar firman, oh ternyata Yohanes 3 ayat 16, Yesus mati buat engkau dan saya, dia bisa bertobat. Tetapi begitu dia sudah lahir baru, ingat, iman juga terkadang naik dan terkadang turun. Makanya kita terus harus membaca firman Tuhan. Supaya apa? Karunia iman ini diberikan. Makanya saya katakan, karunia iman ini timbulnya tetap sama. Timbulnya tetap dari firman Tuhan. Untuk orang yang sudah percaya, saat dia mendengar firman Tuhan, dia bisa dapatkan karunia iman. Makanya gini, salah satu sarana di mana kita mengusahakan karunia iman, itu dengerin firman. Seperti yang kita lakukan saat ini. Yang kedua, kita baca firman. Yang ketiga, kita renungkan firman Tuhan. Makanya karunia iman setiap orang itu berbeda-beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Karunia iman seorang tentara beda dengan karunia iman seorang guru. Karunia iman seorang pegawai negeri dengan seorang pendeta itu berbeda. Karena apa? Nanti dia harus memberi dampak kepada sekitarnya. Ya. Setiap orang punya masalah berbeda-beda, profesinya berbeda-beda. Tetapi ingat, perbedaan karunia iman itu kita harus mengakui bahwa seringkali kita juga punya krisis iman. Ya. Kita pernah mengalami krisis iman, ditandai dengan apa? Ciri-ciri utama kita mengalami krisis iman adalah rasa takut. Yang mengerti katakan amin. Pernah rasakan takut? Oh, jangankan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berdiri di depan ini juga pernah merasakan takut. Ya. Nah, karunia iman itu bukan kondisi ketiadaan rasa takut, tetapi karunia iman yang Tuhan berikan nanti adalah hadirnya Tuhan di dalam rasa takut itu, yang setuju katakan amin. Ya. Karunia iman tidak menyediakan rasa takut, tetapi di alam rasa takut itu kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Makanya pada saat kita khawatir, pada saat kita takut, kita bisa tidur nyenyak. Kita bisa gak overthinking, jiwa kita tetap terjaga, kita gak curigaan. Itu kenapa? Ada karunia iman yang Tuhan berikan. Ya. Pernahkah kita sedang ada masalah pergumulan, lalu kemudian dalam hati kita pengen masuk dalam kamar berdoa. Lalu akhirnya kita ambil sikap itu. Kita kunci kamar, kita pakai lutut kita berdoa. Kita ambil gitar atau apapun itu, kita setel YouTube yang tidak ada Shopee Pay-nya. Yang alias yang ini ya. Lalu kita mulai naikkan pujian di hadapan Tuhan, kita nyembah Tuhan. Kita menangis di hadapan Tuhan, kita cerita sama Tuhan, Tuhan saya punya masalah ini. Tiba-tiba Tuhan ingatkan sebuah cerita bagaimana dia meneduhkan badai pada saat murid-muridnya ada di tengah laut. Lalu kita ingat cerita itu, dia bilang, Tuhan, kalau badai itu saya dapat teduhkan, apalagi masalahmu. Apa yang terjadi? Kita merasakan Tuhan saat ada rasa takut, betul? Itu karunia iman. Ada yang pernah ngalamin? Saya sering ngalamin. Masuk berdoa. Iman pribadi kita mulai muncul. Makanya dengar baik-baik. Seringkali Roh Kudus itu mau tolong kita loh. Roh Kudus seringkali mau tolong kita supaya karunia iman itu diberikan. Tapi ingat cara kerja Roh Kudus. Yohanes 14:26 dikatakan begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tugasnya mengingatkan. Artinya kita yang baca. Nah, kalau kita nggak pernah membaca apa yang Tuhan Yesus katakan melalui firman Tuhan, Roh Kudus mau ingatkan apa?
Lalu kita mengeluh, Tuhan kamu gak tolong saya. Roh Kudusnya bingung, saya mau mengingatkan apa? Kamu gak pernah baca firman, kamu gak pernah masuk dalam kamarmu berdoa, pakai lutut, meminta sama Tuhan. Lalu kita minta marah-marah sama Tuhan. Kita sendiri gak pernah baca. Ya, saya mau kasih tahu, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, itu sarana yang nyata dan tersedia buat kita untuk kita dapat menerima karunia iman. Saya kasih tahu, karunia iman, kalau dia muncul, dia akan menguatkan, menumbuhkan, meneguhkan iman yang keselamatan tadi. Sehingga iman keselamatan tadi bertahan sampai kepada kita dipanggil Tuhan. Sampai kepada Tuhan Yesus datang kedua kalinya kalau kita masih hidup. Lihat korelasinya, hubungannya. Iman keselamatan diteguhkan, dikuatkan dengan karunia iman yang diberikan. Karunia iman itu dia menunjukkan bahwa di dalam masalahmu, di dalam problemmu, aku ada. Aku menyertai. Makanya jangan takut, jangan overthinking. Tidurlah dengan nyenyak, tidurlah dengan damai sejahtera. Yang mau katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya lihat mukanya penuh dengan masalah sekarang. Ya. Lebih masalah lagi kalau gak pernah baca Alkitab. Lebih masalah lagi kalau gak pernah dengar suara Tuhan. Karena kita gak pernah, kita malas. Ya, bayangkan bagaimana orang yang malas ke gereja. Ya. Saya masih ingat, suatu kali saya pernah merasa, saya waktu itu belum tahu itu karena iman, tapi setelah saya belajar, itu karena iman. Saya masih ingat waktu kita mulai ibadah di tempat ini, waktu saya mulai memegang gereja ini dari tahun 2022 pertengahan, kita mulai ibadah raya pagi hanya satu kali. Di ibadah raya pagi itu paling banyak berapa orang yang datang? 60 orang itu sudah banyak, sudah keren banget. Rata-rata 30 orang. Ya. Setelah itu, karena saya sering dengar khotbah, saya senang dengar khotbah dari pendeta-pendeta yang lain karena saya juga butuh asupan vitamin, asupan makanan rohani. Terus seorang pendeta dia bilang begini, gerejanya termasuk cukup besar di Indonesia, dia ngomong begini, saya itu enggak pernah membuat atau ingin mega church, tapi saya pengen gereja saya itu sehat. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan gini, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ternyata rahasianya menjadikan gereja itu bertumbuh adalah pastikan gereja itu sehat. Itu masuk ke dalam hati saya, itu masuk ke jiwa saya. Hal yang pertama yang saya lakukan setelah saya memulai mengelola gereja ini adalah saya perbaiki keuangannya. Karena salah satu persyaratan gereja saya itu sehat keuangannya. Saya perbaikin. Lalu kita perbaikin, sound system kita perbaikin. Bapak Ibu lihat dua speaker ini adalah speaker yang pertama kita beli untuk memperbaiki sound system di tempat ini. Dan kita itu nyicil belinya. Ya, nyicil dari duit saya. Gitu. Duit tabungan saya pakai terus dicicil sama gereja. Kita pakai. Ya. Karunia iman saat itu diberikan. Dia bukan yang membabi buta. Tahu membabi buta? Selepas pulang dari ini kau pergi ke showroom mobil tumpang tangan itu mobil Porsche. Ya. Lalu gue bilang dalam nama Tuhan Yesus jadi milikku. Saya pastikan Anda diusir keluar. Ya. Atau ada yang sini punya kerendahan mau pengen punya rumah. Setelah itu engkau pergi ke tempat developer, tunjukkan saya rumah paling mewah. Kelilingi 7 kali. Supaya apa? Runtuh. Pasti. Itu tembok Jericho ya. Ada seperti itu. Bukan seperti itu. Karunia iman lahirnya dari firman Tuhan. Dia akan menguatkan. Nah setelah kita dikuatkan, begini. Karunia iman itu nanti akan mendahului yang lainnya. Karunia iman akan menunjukkan step by step apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambal. Sama seperti waktu itu, saya mulai menambal semua, kita mulai tambal semuanya. Kita mulai perbaiki alat musik, kita perbaiki sound system, kita perbaiki multimedia. Pelan-pelan kita lakukan itu. Ya. Boleh tanya sama teman-teman di belakang, waktu kita masih pakai proyektor. Saya masih ingat sekali, itu tahun 2023. Awal tahun, saya cuma bilang gini sama Jojo dan teman-teman. Nanti kayaknya ini sebelum Natal kita sudah ganti sama pakai Videotron. Ada yang ketawa, ada yang bilang amin. 2023 bulan September kita sudah punya. Amin. Gak ada yang tepuk tangan. Buat Tuhan loh, bukan buat saya gitu. Halo. Karunia iman pada saat diberikan, ya, dia akan serius mengerjakan segala sesuatu. Waktu kita buka ibadah dulu cuma 1 kali ibadah. Tahun 2023 kita mulai, saya bilang kita mulai ibadah raya kedua.
Ada yang protes juga. Ada juga suara-suara yang bilang, aduh Pak, kita ini ibadah raya pagi loh 30. Siapa yang mau datang di ibadah raya sore? Saya bilang kita bikin. Ya, kita serius. Apa yang terjadi? Kita bikin minggu pertama, kita panggil Yesus Abraham. Di 200 orang yang hadir di tempat ini penuh. Minggu depannya tebak berapa yang hadir? Hanya 30 orang yang hadir. Gitu ya. Hanya 30 orang. Cuman waktu itu saya bilang begini sama teman-teman yang ikut saya pelayanan. 5 orang pun yang ada di bawah, kita layani seperti kita layani 1000 orang. Teman-teman bertahan. Oke, kita jalan. Puji Tuhan, lihat samping kiri kananmu, kita lebih dari 30 orang sekarang. Amin. Halo, itu sudah 2 kali ibadah. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Kita sudah 2 kali ibadah, sore itu kalau dijumlah itu lebih dari 200 orang datang di tempat ini buat beribadah. Nah, kalau bukan karunia iman, saya baru sadarnya belakangan. Karunia iman membuat kita serius. Waktu ibadah raya kedua, tahu teman-teman praise and worship itu latihan berapa kali? Kita nggak punya pemain musik, kita nggak punya WL, kita nggak punya singers. Teman-teman ini yang WL di atas ini mohon maaf, dari gereja-gereja konvensional. Ya, tahu seperti apa WL-nya? Itu kita harus rubah dari dalam mode karismatik. Ya ada, kita nggak punya pemain musik, kita comot kanan, comot kiri, setengah mati cari pemain. Tapi Tuhan kasih anugerah. Kita minta. Iya ada juga permohonan doa. Boleh tanya sama teman-teman sini. Boleh tanya sama teman-teman yang ikut. Saya bilang kayaknya kita perlu minta doa. Kita minta pemain drum. Tuhan kasih yang terbaik. Tuhan kasih yang terbaik. Kita minta pemain keyboard. Tuhan kasih yang terbaik. Kita minta juga semua. Saya tahu doa itu karunia iman. Karena dibangkitkan melalui apa? Firman Tuhan. Bukan yang asal-asalan, bukan yang serampangan, bukan yang main perasaan. Karena kalau itu iman, karunia iman dia akan mengalahkan keadaan, bukan mengalahkan keadaan. Dia akan mengalahkan keadaan, bukan dikalahkan keadaan. Tapi sarananya ingat, apa? Baca firman Tuhan. Ya. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan dengar baik. Firman Tuhan berkata nanti dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama, supaya kita mengusahakan karunia roh, yaitu karunia iman. Salah satu dari karunia roh itu karunia iman. Bagaimana cara kita mengusahakannya? Hiduplah dalam lingkungan membaca Alkitab. Hiduplah dalam lingkungan pujian dan penyembahan. Hiduplah dalam lingkungan komunitas rohani. Supaya imanmu itu terus diberikan. Karunia iman itu terus ada. Sehingga kau kuat menghadapi kehidupan. Sehingga pada saat ada gunung-gunung masalah di depanmu, kau dapat terobos. Ada suatu badai kehidupan menertamu, kau bilang aku gak takut. Itu karunia iman. Tapi masalahnya kita seringkali lupa baca Alkitab. Kita seringkali lupa menaikkan pujian dan penyembahan buat Tuhan. Kita seringkali lupa. Sehingga Roh Kudus bingung juga mau kasih apa nih orang. Jangan-jangan nanti kadang-kadang kita itu cari-cari suara Tuhan lewat FYP yang kita yang muncul di IG. Betul? Ada yang begitu? Tuhan mau ngomong apa? Dia scroll IG-nya, wih dapat puji Tuhan. Ya kalau bagus dapatnya. Ya kan? Kalau dapatnya nggak relate. Atau ada di sini yang dulu yang Alkitabnya masih Alkitab lama, cari tahu suara Tuhan, Alkitabnya dilempar ke atas begitu terbuka, ayat apa yang keluar dari situ yang mata saya pertama lihat. Mumpung bagus kalau yang kelihatan itu janganlah takut aku menyertai engkau. Lah kalau keluarnya imamat. Ukuran sehasta 2 panjangnya apa mau? Halo? Cara kerjanya begini. Engkau baca habis firman Tuhan. Habis baca lagi. Habis baca lagi. Nggak berguna mungkin waktu kita baca saat itu. Tapi suatu saat engkau ada masalah. Roh Kudus akan ingatkan. Engkau pernah baca dulu yang ini. Tiba-tiba kita cari. Apalagi sekarang yang mudah sekali carinya. Kalau dulu kan harus pakai. Kalau sekarang kan tinggal di searching. Kata yang kita ingat adalah jangan takut. Muncul semua kata jangan takut. Dan kita bisa searching yang mana waktu itu yang saya baca. Oh yang ini. Lalu kemudian apa? Karunia iman muncul. Engkau nggak takut lagi. Engkau bisa menerobos kemustahilan. Makanya dengar baik, mulai belajar dengar firman Tuhan. Saya lanjut lagi, yang kedua pengharapan. Pengharapan, kalau di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya begini, bahan baku dari pengharapan adalah iman. Kalau tadi dibuka Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya tanpa iman kita tidak mungkin punya pengharapan. Saya lanjut lagi, apa itu pengharapan?
Di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani 6 ayat 19, saya coba pakai terjemahan yang lain supaya kita lebih mengerti. Dan uniknya dia menggunakan bahasa orang kapal. Dikatakan begini, harapan itu berfungsi seperti jangkar yang mengamankan diri kita supaya kita terpancang kuat dan tidak terbawa oleh arus apapun. Ya saya tidak tahu, correct me if I'm wrong. Seringkali kalau kapal besar turun jangkar, lego jangkar, supaya apa? Kapalnya tetap di posisi. Ada ombak, ada badai, dia tetap di posisi. Makanya dengan baik Paulus mencoba menggambarkan bahwa pengharapan seperti jangkar menolong sebuah kapal untuk tetap pada posisinya. Nah, pengharapan yang lahirnya dari iman, karena tadi kita baca bersama-sama, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman dan pengharapan selalu muncul bersamaan. Setelah dia bersamaan, dia akan mengamankan jiwamu dan jiwaku. Supaya pada saat ada rupa-rupa angin pengajaran, begitu ada masalah, begitu ada badai hidup, kita tetap pada posisi di bawah kasih karunia. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak goyang kemana-mana. Ada loh orang, bukan cuma masalah loh. Seringkali orang goyang karena masalah cinta. Hello, pacarannya beda agama, itu bisa. Pacarannya beda keyakinan, itu goyangnya, itu ibarat kata kalau di lautan, itu ombaknya. Tsunami bos. Kenapa? Seringkali sudah buta karena perasaan. Nah, pengharapan iman tadi seperti jangkar. Kalau kita punya iman kuat, pengharapan kemudian muncul, dia akan menolong kita. Tetap pada posisi di mana kita menerima kasih karunia. Makanya kalau orang bilang itu kehilangan pengharapan, itu putus asa. Tahu asa? Asa ya ini, putus pengharapan. Makanya digambarkan dengan jangkar, putus jangkarnya. Kalau kapal kehilangan putus jangkarnya, dia entah kemana-mana nanti. Bisa nabrak dermaga, bisa nabrak kapal yang lain, berbahaya. Makanya jangkar pengharapan menolong kita menghadapi badai dan ombak. Nah sekarang saya mau kasih tahu begini, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya begini. Pada siapa kita harus menaruh pengharapan? Sudah pasti yang pertama. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dikatakan begini dalam bahasa Indonesia, dikatakan versi BMK Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, Tuhan berkata apabila orang meninggalkan aku Tuhannya dan berharap kepada manusia serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Ya, kalau di dalam Yeremia 17 ayat 5 terjemahan baru, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, kata manusia bukan berarti orang lain. Kadangkala kita mengandalkan diri kita sendiri. Betul atau betul? Kenapa kita mengandalkan diri sendiri? Karena kita merasa kita punya lebih. Lebih pintar, lebih kaya, lebih punya pangkat, lebih apa lagi? Sebut. Kadangkala itu yang membuat kita mengandalkan diri kita sendiri. Kalaupun kita tidak punya itu, kita cari orang yang punya itu dan kita andalkan dia. Hello? Betul atau betul? Hati-hati, Yeremia 17 bilang terkutuklah orang. Harusnya kita seperti Daud. Dia ngomong begini, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripada Tuhanlah pengharapanku. Belajar dari Daud. Yang mau katakan amin. Jangan berharap pada manusia, belajar pada Daud. Dia berharap pada Tuhan. Yang kedua tentang pengharapan secara cepat. Nah kalau kita bicara tentang pengharapan, maka kita berbicara mengenai sesuatu yang belum terjadi, betul? Karena sesuatu yang sudah terjadi bukan lagi pengharapan. Kalau sesuatu yang di depan terjadi namanya pendaftaran. Gitu ya. Kalau kita bicara mengenai pengharapan, maka kita berbicara sesuatu yang belum terjadi atau terjadinya di depan. Nah kalau itu terjadi di depan, dari titik kita mulai berharap sampai itu terjadi ada namanya masa tunggu. Sama-sama katakan masa tunggu. Kurang keras, sama-sama katakan masa tunggu. Nah, apa yang harus kita lakukan di masa tunggu itu? Karena banyak dari contoh-contoh di Alkitab yang dalam masa tunggunya dia gagal. Siapa itu? Abraham. Dijanjikan anak, tapi di dalam masa tunggunya mendapatkan anak, dia gagal. Dikasih Hagar. Ya, ikan dikasih kucing. Kucing dikasih ikan. Dibabat. Lahirlah Ismail.
Di dalam masa tunggu apa yang harus kita lakukan secara cepat? Yang pertama, di dalam Ibrani 6 ayat 10, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, Allah itu adil. Dia selalu ingat apapun yang sudah kamu lakukan baginya. Terutama ketika kamu berbuat kasih kepada sesama umat Allah untuk memuliakan dia. Ingat yang pertama dalam masa tunggu ingat. Tuhan tidak pernah lupa. Dia tidak pernah berhutang. Yang setuju katakan amin. Dengar baik, Allah itu adil. Dan dia siap memberikan upah. Dan dia nggak pernah lupa. Bukan kita manusia yang sering lupa. Pada saat ditagih kita lebih galak. Tuhan gak seperti itu. Dia tahu masanya kapan akan membalas. Yang kedua, masih dari Ibrani 6 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Yang saya harapkan adalah supaya engkau terus semangat. Yang kedua, terus semangat layani Tuhan. Berbuat baik dan taat sampai akhir hidup kita. Dikatakan di sana, terus bersemangat dalam berbuat kasih sampai apa? Akhir hidupmu. Yang ketiga, Ibrani 6 ayat 12. Jangan malas berjuang. Jangan jadi pemalas di dalam masa tunggu kita. Kalau kita dikasih karunia iman, lalu muncul pengharapan. Banyak orang yang malas. Karena dia pikirnya nggak bakalan jadi. Saya mau kasih tahu. Firman Tuhan jelas mengatakan, jangan malas berjuang. Yang ketiga, jangan jadi pemalas di dalam masa tunggu itu. Apapun yang diketemukan oleh tanganmu, kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kerjakan dengan sepenuh hati. Ingat, Tuhan ingat apa yang kita lakukan. Dan Dia akan berbuat adil. Dia akan membalas. Yang ketiga, kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan begini. Demikian tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Saya langsung ke intinya, poinnya. Pertanyaannya adalah mengapa kasih dikontraskan dengan iman dan pengharapan? Iman dan pengharapan tadi kita sudah belajar, dia muncul bersamaan. Lalu kemudian tapi yang terbesar adalah kasih. Nah sesuai dengan konteksnya di dalam 1 Korintus 12 ayat yang sampai dengan yang 14 dikatakan begini. Pertama kita harus mengerti. Iman dan pengharapan itu membawa berkat-berkat rohani secara pribadi. Tetapi kasih, dia memastikan apa yang kita dapatkan secara rohani atau pribadi tersebut bermanfaat buat orang lain. Makanya kalau kita baca di nanti 1 Korintus 13 itu, di ayat yang pertama sampai yang ketiga, dikatakan yang bagian akhirnya dikatakan begini. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ayat yang kedua, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tiada faedahnya buat kasih memastikan karunia-karunia rohani, berkat-berkat rohani yang kita terima tadi secara pribadi bermanfaat buat orang lain. Karena kasih itu selalu berkaitan dengan orang lain. Kasih itu selalu dikaitkan dengan orang atau oknum di luar pribadi kita. Nggak percaya? Coba kita buka tadi. Ayat yang keempat, kasih itu sabar. Di dalam Alkitab ada dua sabar. Sabar terhadap keadaan dan sabar terhadap orang yang nyakitin kita. Sabar yang mana yang kita sedang alami sekarang? Hello? Dua-duanya. Oh berat sekali penderitaannya ya. Gitu ya. Kita sabar, harus ada orang yang buat kita tidak sabar. Betul atau betul? Gak mungkin kau bisa ngomong saya ini sabar tapi hidupmu di dalam gua. Gak bisa kita bilang kita itu murah hati tapi hidup kita sendiri di dalam hutan. Dan mungkin kita bisa bilang kita tidak cemburu kalau kita hidupnya menyendiri. Jadi kasih selalu ada kaitan dengan orang lain. Karena kasih itu beraksi dalam hubungan yang nyata. Bukan hubungan yang di dalam gua. Yang kedua, kasih adalah refleksi esensial dari karakter Allah. Nah dengar baik, kita manggil Allah kita dengan kata Bapa. Nah kita berarti anak. Pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau Bapa itu kasih berarti anaknya juga harus punya kasih. Bagaimana kita punya kasih? Nah perhatikan, iman, pengharapan, karunia roh. Kasih itu adalah buah roh. Betul? Bagaimana kita bisa dapatkan buah roh? Ingat, buah roh itu hasil dari kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Jadi yang harus kita lakukan bukan kejar buah rohnya, tetapi kita kejar kita hidup di dalam Tuhan dan pastikan Tuhan hidup di dalam engkau. Yang setuju katakan amin.
Dengan begitu maka buah roh itu akan keluar. Makanya sekarang begini, kesimpulan akhirnya sebenarnya adalah karunia roh tanpa buah roh itu akan menjadikan kita orang yang sombong. Karunia roh tanpa buah roh akan menjadikan kita orang yang sombong. Contoh, engkau dapat karunia bernubuat. Bernubuat itu tahu masa depan. Ya. Tahu apa yang orang lakukan di belakang kita. Suatu saat engkau bernubuat, menyatakan kesalahan orang lain. Kamu salah begini. Coba tebak kalau misalkan dia tidak punya kasih. Maka nubuatan itu akan menjadi penghakiman. Ada orang yang punya karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kalau dia tidak punya kasih, maka karunia itu akan membuat dia merasa paling benar. Dan memandang orang lain kurang daripada dia, betul? Kalau orang punya karunia berbahasa roh, ya, tapi kemudian dia tidak punya kasih, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang sombong secara rohani. Dia lihat orang yang tidak punya karunia bahasa roh. Kamu levelnya beda dari saya. Kamu di level 1. Saya di level 9. Emang sebelah pedas ya, ada levelnya. Hello? Kalau kita tidak punya kasih, bahaya. Saya mau kasih tahu. Kasih itu lawan daripada sifat-sifat buruk kita. Yang ngerti katakan amin. Kasihlah yang menyebabkan kita tidak cemburu, betul? Kasihlah yang membuat kita tidak memegahkan diri. Kasihlah yang membuat kita tidak sombong. Kasih juga yang membuat kita tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih juga yang membuat kita tidak mencari keuntungan diri sendiri, betul? Tapi ingat, bukan hanya untuk diri sendiri. Kasih itu juga dapat menangkis perbuatan buruk orang terhadap kita. Saya ulangi lagi. Kasih juga mampu membuat kita mengatasi diri dalam menghadapi sifat-sifat buruk orang lain. Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Kita hidup di tengah-tengah dunia. Yang kita tidak bisa tebak orang itu buruk atau enggak. Tapi dengar baik, kalau engkau punya kasih, engkau enggak akan jadi pemarah saat orang bikin kamu marah. Engkau enggak akan mudah marah saat orang itu nyebelin. Pada saat kau punya kasih, orang bikin salah, kamu enggak simpen kesalahan itu lalu mau balas dendam. Pada saat engkau punya kasih, engkau akan selalu bersuka cita. Di tengah-tengah mungkin engkau dimusuhin orang. Kalau engkau punya kasih, engkau enggak akan bersuka cita di dalam ketidakadilan. Engkau akan bersuka cita di dalam kebenaran. Jadi kasih mampu membuat kita mengatasi diri kita dalam menghadapi sifat buruk orang lain. Makanya dengar baik. Kalau kita tahu kasih itu seperti itu, maka kasih tidak dikalahkan oleh keadaan, tetapi kasih mengalahkan keadaan. Ada yang pernah ngalamin di sini? Dia pernah mau ngasih orang, tapi dia tahu duitnya tinggal sedikit. Tapi karena dia mengasihi orang itu, dia kasih. Walaupun dia juga kekurangan. Keadaannya tidak menghalangi dia, karena kasih lebih besar daripada keadaan. Yang mengerti katakan amin. Makanya saya kasih tepuk tangan buat Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Kasih adalah karakter Allah. Kita tadi sudah belajar di poin yang di atas. Kalau Allah kekal, maka kasih itu juga kekal. Yang setuju katakan amin. Allah kekal dan kasih adalah karakter Allah. Bahkan kalah adalah kasih, maka kasih itu kekal. 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan begini. Kasih tidak punya ending. Kasih tidak berkesudahan. Buah roh tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Karunia roh nubuat. Bahasa roh, karunia roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Itu semua karunia roh. Dia akan berhenti. Tapi kasih, dia tidak berkesudahan. Artinya apa? Kasih itu menyempurnakan karunia roh yang Tuhan sudah berikan. Sekali lagi, pada saat saya mengatakan, kejarlah buah roh. Tapi usahakan mendapatkan karunia roh. Pada saat saya membandingkan karunia roh dengan buah roh, tidak saya mengatakan karunia roh jelek. Tetapi saya mengatakan bahwa mari, 1 Korintus 14 ayat yang ke-8, ayat yang pertama dikatakan begini. 1 Korintus 14 ayat yang pertama, saya akan bacakan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Apa yang akhirnya kesimpulan dari semua ini?
Tuhan mau kita mengutamakan kasih. Karena pada saat karunia roh diberikan, kau gak punya kasih. Destruktif. Baik untuk dirimu maupun buat orang lain. Tapi pada saat engkau memiliki buah roh, kasih itu. Maka karunia roh yang Tuhan berikan akan membangun sekelilingmu. Akan membangun dirimu. Yang mengerti katakan amin. Makanya kalau kita lihat gambar di depan. Kebalikannya. Banyak orang iblis dia pintar. Dia putar balikkan itu. Akhirnya banyak orang yang faktanya saat ini mencari apa? Karunia roh. Bahkan ada sekarang training kesembuhan. Hello. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, kejarlah kasih itu dan usahakan. Lihat gambar yang di atas. Buah roh seperti peminat. Tapi karunia roh banyak. Saya berdoa kita semua jemaat Tuhan di tempat ini. Kita mau kejar buah roh kasih itu. Supaya pada saat kita punya karunia roh, kita disempurnakan. Semakin serupa dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Katakan kau setia. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna. Katakan sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Satu-satunya. Satu-satunya pengharapanku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan, walau dunia berubah. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu tetap sama di hidupku. Katakan kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu Tuhan. Tahan-Mu sempurna. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Kaulah Tuhan. Satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Ku melihat penyertaan. Kenapa sampai detik ini Tuhan selalu menyatakan penyertaan-Nya yang sempurna dalam kehidupan kita. Supaya iman percayamu terus dikuatkan. Dan engkau tahu, engkau tidak salah menyembah Tuhan. Engkau menyembah Tuhan yang benar. Engkau menyembah Tuhan yang hidup dibuktikan dengan penyertaan-Nya. Engkau bisa mengingat apa yang terjadi dalam kehidupanmu dan pertolongan-Nya yang nyata. Dan kau dapat bilang engkau Tuhan yang selalu menyertai. Itu iman. Karunia iman akan Tuhan terus berikan. Memastikan kita hidup dalam kasih karunia. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Biar jemaat Tuhan sudah nyanyikan pujian ini. Walau dunia kasih-Mu Tuhan.
setia dalam setiap rencanamu. Biar jemaat Tuhan saja sampai selamanya. Sekali lagi, katakan sampai detik ini. Amin. Rasakan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Nyatakan. Kaulah satu-satunya berharap. Mari kau ingat kebaikan Tuhan sore hari ini yang nyata dalam hidup, sama-sama katakan wow. Tuhan tidak pernah berubah. 2000 tahun yang lalu pada saat dia mati di kayu salib, itu bukti dia mengasihi kita. Coba pikirkan, Tuhan mana yang seperti Allah kita? Tuhan mana yang seperti Tuhan Yesus yang betul-betul menyatakan diri kita kepada kita dirinya, memberikan dirinya. Maka dengar baik, malam hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, mari engkau malam hari ini engkau mengaku dosa-dosamu, minta Tuhan layakkan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Mari sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, akui segala dosa dan pelanggaran kita, minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan melayakkan kita. Ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap jemaat. Ampuni setiap kesalahan kami yang mungkin kami lakukan, menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama kami, menyakiti orang tua kami, menyakiti anak kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Dan layakkan kami masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kau siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti di tangan kananmu, lebih tinggi dari kepalamu. Pandang kau hormat dan kagum akan Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yakinkah kita, roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Kristus yang dipersembahkan untuk dosamu dan dosaku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Persiapkan cawan yang sudah dibagikan. Angkat cawan lebih tinggi daripada kepalamu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau, cawan yang di dalamnya ada anggur adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosamu dan pengampunan dosaku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari engkau angkat suaramu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau berterima kasih Tuhan. Kami mau berterima kasih. Kami mau berterima kasih. Amin. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hati kami, hatiku, sujud dan berterima kasih. Mari kita mau berterima kasih lagi kepada Tuhan. Sama-sama katakan yes. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, sujud dan berterima kasih, dari dalam lubuk hatiku, sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, dari dalam hatiku, sujud dan berterima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah karena kau berterima kasih buat Tuhan, karena syukurmu di hadapan Tuhan. Kami sujud berterima kasih Tuhan buat pengorbanan, buat persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Kristus. Pada saat kami meminum roti dan anggur, kami ingat pengorbanan-Mu. Kami ingat apa yang sudah Engkau lakukan untuk kami. Bagaimana kasih-Mu Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, kami juga mau kasih itu menjadi dasar dari semua karunia-karunia roh yang Engkau berikan. Kami mau menerima dulu buah roh. Kami mau Tuhan agar hidup kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, sehingga kami menghasilkan kasih di dalam kehidupan kami. Dan kasih itu bermanfaat, berfaedah, bukan hanya untuk kami, buat orang lain yang ada di sekitar kami. Firman-Mu sudah disampaikan, biar firman itu menjadi tertanam, bertumbuh dan berbuah, sehingga kehidupan jemaat-Mu menjadi contoh-contoh nyata, menjadi terang dalam gelap, menjadi buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Kamu berdoa malam hari ini Tuhan. Kalau hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara, mengingatkan firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan malam hari ini, sehingga kehidupan jemaat-Mu diangkat, kehidupan jemaat-Mu ditolong oleh Tuhan. Apapun masalah mereka, pertolongan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Karunia iman Tuhan akan berikan.
Ini yang menjadi doa kami malam hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu. Mari beri tepuk tangan kemuliaan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori, amplop yang kedua untuk gas gereja. Mari mempersiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk bimbingan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang ditaburi di tengah-tengah kami. Kami banyak belajar hal tentang apapun itu Tuhan. Kami percaya bahwa setiap firman yang ditaburi akan selalu menjadi rema kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, tiba saatnya kami akan memberikan tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Ini yang menjadi doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus umat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus. Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri, kita sama angkat pujian ini. Dia lahir untuk kami, Amin. Dia mati untuk Boleh sambil tepuk tangan. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. katakan Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah Yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. boleh sambil tepuk tangan katakan Dia Itu firman Allah Amin. yang turun ke bumi, yang jadi sama Dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan
Juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus Juru selamat dunia. Sekali katakan sang penebus. Sang penebus Juru selamat dunia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan informasi sepekan kepada tim multimedia. Saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pengumuman yang pertama cepat saja. Yang pertama jangan lupa hari Jumat ini Natalan kita di Ballroom Hotel Unhas. Ya, yang ngerti katakan amin. Pastikan kita datang, panggil semua keluarga kita, semua karena ini terbuka untuk umum. Jadi masih banyak kalau waktu kita edarkan ini, masih banyak yang tanya, ini terbuka untuk umum kah? Iya, terbuka untuk umum.
siapa saja, ajak saja teman-teman kita, teman-teman PMK, teman-teman apa, ajak saja datang ke sana. Kita akan dilayani oleh Fandi Santoso dan Bapak Pendeta Sosoru ya. Jadi pastikan kita datang, itu yang pertama. Lalu kedua, di minggu ini tidak ada kegiatan karena kita persiapan Natal. Buat teman-teman panitia Natal, Senin, Selasa, Rabu kita akan persiapan. Khusus Selasa, saya mewajibkan semua datang. Biar kata cuma pemain drama yang kerjanya cuma mondar-mandir, wajib datang. Ya, walaupun cuma mondar-mandir, wajib datang juga. Karena kita akan ibadah doa dan pengurapan untuk acara Natal kita. Dan kita berdoa biar Tuhan kasih kita cuaca yang baik, cuaca yang terbaik. Kalau cuaca yang terbaik itu hujan ya biarlah hujan. Kalau cuaca yang terbaik itu panas terik dan tidak hujan ya biarkan itu terjadi. Nah, tetapi kita sama-sama berdoa. Yang setuju katakan amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin terus menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, khususnya untuk Natal. Jadi ada yang pernah bertanya sama saya, sampai kapan janji iman itu? Sampai lunas gitu ya. Karena sampai saat ini kita masih kumpulkan dana terus karena terjadi pembengkakan di beberapa pengeluaran kita. Terutama di bagian perlengkapan, sound system dan lighting dan lain sebagainya. Makanya kita butuh terus pencarian dana kita. Jadi Bapak Ibu yang terbeban silakan hubungi saya atau hubungi teman-teman panitia yang ada di belakang. Kalau memang mau mengedarkan proposal atau kemudian mau donasi secara langsung ya. Jadi silakan. Nah itu pengumuman untuk Natal. Jangan lupa juga, nah hari Selasa itu selain ada doa di sini, buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau di Gor Unhas itu ada acaranya dari Pendeta Dr. Stephen Tong. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berminat mengikuti acaranya, pergi, ikuti, dengar ya. Pergi saja enggak apa-apa. Kita bukan gereja yang tertutup dengan hal-hal seperti itu. Silakan datang dan siapa tahu saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan berkat rohani di sana yang mau mengikut di sana ya. Jadi kalau untuk para pelayan Tuhan sudah otomatis akan latihan Senin, Selasa, Rabu. Tapi bagi jemaat Tuhan yang kosong waktunya hari Selasa boleh ikut ke sana gitu ya. Silakan datang. Nah berikutnya yang penting buat kita semua, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada sebuah form yang kecil yang muncul kertasnya, itu adalah form selamat datang. Buat teman-teman asal mungkin silakan, bagi yang membutuhkan pulpen silakan, form selamat datang itu diisi, bagi yang pertama kali hadir. Bersama dengan itu saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di GBO Kumene. Kami menyambut dengan hangat dan silakan diisi formnya, setelah formnya diisi nanti akan dapat souvenir yang sudah disiapkan sama tim di belakang. Jadi setelah mengisi nanti akan diisi lalu kemudian akan diberikan souvenir dari gereja. Silakan minta sama teman-teman Asar yang membawa pulpen. Lalu itu yang pertama, lalu yang kedua di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian teman-teman Asar juga membawa form permohonan doa. Nah, form permohonan doa ini bagi yang membutuhkan bantuan doa. Kita ada menara doa di tempat ini sama tim doa yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 3 sore. Jadi bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan tulis di situ. Nanti akan masuk ke meja saya yang akan mensortir dan kemudian akan saya berikan kepada tim doa. Tenang saja, terjamin kerahasiaannya, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun sepanjang bulan Desember. Mulai dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Atau apalagi yang ulang tahunnya tanggal 25 Desember ya dirayakan oleh seluruh dunia. Silakan maju ke depan, kita akan doakan dan menerima souvenir cantik dari gereja. Souvenirnya ini cantik banget, percayalah. Kalau Anda nggak dapat ini, kecewa pulang dari tempat ini. Jadi yang berulang tahun sepanjang bulan Desember dari tanggal 1 sampai 31 Desember. Yang tanggal 25 Desember nanti dapat bonus. Ya, dirayakan di tanggal 6. Ya, silakan Ibu Eti, silakan ada lagi, silakan maju ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian jangan takut, baru pertama kali hadir, yang penting ulang tahunnya Desember, maju saja tidak apa-apa. Ayo, ada lagi? Ada lagi? Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Ayo, yang berulang tahun? Ayo jangan melihat-melihat, kalau memang maju-maju saja, silakan Pak, silakan. Ada lagi yang baru pertama kali, yang berulang tahun sepanjang bulan Desember. Silakan agak rapat ke tengah, nggak apa-apa. Bapak Ibu agak rapat ke tengah. Ada lagi, silakan. Oh iya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau arahkan ke saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan Desember. Kita mau berdoa. Tuhan, kami menyerahkan orang tua kami, Ibu Eti ke dalam tangan-Mu. Biar penyertaan Tuhan nyata, kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupannya. Berkat Tuhan mengalir di dalam masa tuanya. Tuhan akan terus menggendong dia. Dan Tuhan akan memampukan apapun yang dihadapi. Kami tahu penyertaan Tuhan nyata di umur yang baru ini.
kasih karunia hikmat Tuhan melimpah dalam kehidupan ibu ini. Kami serahkan juga buat saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap pekerjaannya, usahanya, apapun yang ia lakukan, kedua tangannya Engkau memberkati, biar kedua tangannya diberkati Tuhan. Apapun yang dia lakukan dibuat menjadi berhasil. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kedua saudara kami ke dalam tangan-Mu, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Umur panjang Di tangan kanan kita berdiri, kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Ya, baik. Lalu kemudian setelah ini ada ibadah raya ketiga. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau juga ikut ibadah lagi, mungkin haus rohaninya sudah tingkat tinggi, silakan tinggal saja. Dengarkan lagi firman Tuhan ya. Baik, itu saya pengumuman dari saya. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang selalu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang ajaib, yang Kau telah menyertai segala kehidupan kami selama sepekan lamanya ya Bapak. Sehingga kami pada hari ini datang mencari Engkau, ingin menyengarkan jiwa kami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami ingin bersepakat bersatu hati, ingin menaikkan pokok-pokok doa kami yakin dan percaya kami semua yang telah hadir pada malam hari ini, kami telah dilawat oleh Tuhan, kami telah menerima janji-janji-Mu yang nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Bila melalui ibadah pada malam hari ini kami semua telah disegarkan akan pengenalan akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Bila kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami ya Bapa untuk terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, baik untuk lingkungan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat hamba-Mu juga yang Engkau telah pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pemakaian-Mu semakin luar biasa melalui hamba-Mu ya Bapa. Pengurapan dan kebijaksanaan hikmat daripada Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu. Bila melalui hamba-Mu ya Bapa, kami jemaat-jemaat-Mu di tempat ini semakin disegarkan, semakin bertumbuh hikmat pengenalan akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini, entah karena pekerjaan, karena sakit ya Bapa, karena berbeban berat. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati saudara-saudara kami yang dalam pekerjaan, apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka, Engkau mengurapi, Engkau menyertai setiap kehidupan mereka ya Bapa. Bila apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka, Engkau buat berhasil. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan daripada Tuhan menjadi milik bagian hamba-hamba-Mu dan saudara-saudara kami yang sakit ya Bapa. Dalam melalui kehidupan mereka dapat merasakan kasih dan mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, saudara-saudara kami yang mungkin mulai menjauh daripada Engkau, yang berbeban berat ya Bapa, kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila tangan pengasihan-Mu menarik mereka, menuntun mereka kembali ke jalan-Mu yang benar ya Bapa. Bila melalui kehidupan mereka dapat sadar, mereka datang kembali kepada Engkau, mencari Engkau, sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila pengurapan daripada Tuhan, damai sejahtera Tuhan menjadi milik bagian bangsa kami ya Bapa. Bila damai sejahtera Tuhan di bangsa kami, semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin banyak hujan-hujan pertobatan. Bila di bangsa kami, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Engkau adalah Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat gereja kami di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan kebutuhannya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila Engkau yang mencukupkan ya Bapa. Bila di tempat ini semakin banyak jiwa datang mencari Engkau. Bila di tempat ini dapat menjadi menara doa-Mu di tengah-tengah kota kami, kota Makassar ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa buat pemimpin rohani kami di tempat ini, buat Ibu Gembala, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila pengurapan dan kasih karunia Tuhan menjadi milik bagian Ibu Gembala di tempat ini. Bila di masa tuanya ya Bapak, Engkau terus menyertai hamba-Mu. Bila kesembuhan
Biarlah kesehatan daripada Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat leader kami, Pastor Ezra, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu ya Bapa sebagai leader kami di tempat ini, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanannya. Pemakaian Tuhan semakin luar biasa. Biarlah hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan Engkau limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Buat istri dan anaknya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan daripada Tuhan menjadi milik bagian keluarga ini ya Bapa. Biar melalui keluarga ini kasih karunia Tuhan menjadi milik bagian keluarga ini ya Bapa. Biar melalui keluarga ini menjadi kesaksian bagi jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Sepanjang kegiatan kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan selama seminggu ke depan ya Bapa. Apapun yang menjadi rutinitas kami, latihan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pengurapan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan menjadi bagian kami selama kegiatan kami selama sepekan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, ini yang menjadi doa kami. Ajar kami untuk terus ya Bapa, untuk hanya berharap kepada Engkau, sumber pengharapan kami. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini menjadi doa kami, masih banyak yang ingin kami sampaikan ya Bapa. Namun sebelum itu semuanya keluar melalui mulut lidah kami yakin dan percaya Engkau akan menepatinya sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Dan kami akan alaskan doa kami seperti doa yang Engkau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu dulu sejenak.